Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdhalus salati wa atamus salam ala khairi khalqih khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Abil Qasimil Mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita salam sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala qaimi ali Muhammad al-Hujjat ibn al-Hasan al-Imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Silakan ya kembali. Ikhwan akhwat sekalian, peserta kajian wawasan dasar keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat materi akidah ya. Kali ini kita sudah masuk kepada pembahasan pembuktian keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya para ulama ketika membahas masalah pembuktian keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dimulai dengan pertanyaan, apakah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan dalil atau tidak? Ya, sebelum saya melanjutkan, saya ingin mendengar pemahaman atau pandangan para peserta dulu ya, kan gitu. Ya, silakan mungkin dari yang online maupun yang dari offline memberikan jawabannya dulu. Atau dimulai dari yang offline dulu, silakan. Apakah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari meyakini Allah itu ada, ya, Tuhan itu ada, apakah butuh argumentasi atau tidak? Atau mungkin dari yang online mau menjawab, silakan. Diperlukan, Ustaz. Ya, diperlukan, betul. Ya. Jadi artinya argumentasi itu diperlukan. Ya. Nanti kita akan bahas, tapi pertanyaannya adalah ya, apakah pengetahuan itu membutuhkan dalil atau tidak? Jadi pengetahuannya, sehingga tanpa ada dalil manusia tidak bisa meyakini Tuhan, tidak bisa meyakini keberadaan Tuhan. Gitu. Nah, sebagaimana dalam ilmu logika, ya, kita mengenal ada dua pengetahuan, ada yang istilah bahasa Arabnya itu badihi, tidak butuh dalil, dan ada yang nazari, ya, butuh kepada dalil. Nah, contohnya ketika contoh yang nazari, ya, contoh yang keyakinan yang membutuhkan kepada dalil, atau pengetahuan yang membutuhkan kepada dalil. Sebelum dalil itu diterima atau dipahami, maka orang tidak akan paham. Ya. Seperti tentang bahwa kita meyakini keyakinan kita tentang keimaman Imam Ali atau keimaman Ahlul Bait. Ali imamun, Ali adalah imam. Apakah mungkin tanpa dalil, ya, baik berupa ayat maupun riwayat, ya, kita tidak bahas dalilnya itu akli atau nakli ya, pokoknya dalil aja secara umum. Apakah pernyataan Ali imam dapat diyakini tanpa dalil atau harus dengan dalil? Ya. Tentunya kalau kita mau lebih jauh, ya kan, pembuktian atau keyakinan kepada sebuah pernyataan atau keyakinan terhadap nilai sebuah pernyataan, itu kan
benar salah, ya kan? Kita buktikan dengan dalil atau memang tidak. Gitu. Nah, bagi kita yang meyakini kebenaran pernyataan ini, ya, apakah kita meyakininya itu tanpa dalil atau justru dengan dalil? Ya, jelas ya. Ini sebenarnya butuh dalil kan gitu. Nah, tapi ada keyakinan-keyakinan yang lain dalam pikiran kita itu tidak membutuhkan dalil. Ya, diperlukan, tapi keperluan terhadap dalil itu tidak sampai merubah jati diri sebuah keyakinan sebagai yang tidak butuh dalil atau sebagai yang badihi. Karena boleh jadi dalil itu hanya sebatas menggugah saja. Sehingga mau sederhana, mau rumit, nggak ada masalah. Jadi orang hanya dengan dalil sederhana misalnya, dia langsung bisa yakin. Artinya ingat kembali, oh iya, misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalil itu memang diperlukan, ya, diperlukan, tapi untuk mengingatkan kembali, bukan membuat dia jadi tahu. Jadi sebenarnya dia sudah tahu. Jadi dalil itu diperlukan itu, ya, karena dia berfungsi mengingatkan kembali sesuatu yang sudah diketahui. Berarti sesuatu itu diketahui tanpa dalil, hanya saja saat itu dilupakan atau dilalaikan. Ya, enggak, silakan. Ya, banyak persoalan yang membuat orang lalai. Ya, dalam logika disebutkan ada 5 ya faktor orang itu jadi seolah-olah tidak tahu padahal sesuatu itu badihi atau jelas, tidak butuh dalil. Salah satunya ya karena syubhat pada umumnya, yaitu keyakinan yang keliru. Ya, kenyataannya keliru, tetapi diyakini benar. Nah, kebenaran terhadap sesuatu yang salah itu bisa membuat yang jelas benar itu terlupakan. Gitu. Jadi ketika orang itu meyakini sesuatu, jangan hanya dia memahami dalil yang membuat dia atau dia memahami sesuatu itu benar atau salah, tapi juga keyakinan itu harus menjadi benteng baginya agar dia keyakinan itu tetap kokoh, jadi tidak tergerus oleh keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, ini yang saya maksud dahulu bahwa keyakinan yang benar itu adalah keyakinan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Gitu. Jadi hari ini yakin, besok yakin, sampai kapanpun yakin, gitu. Nggak akan tergerus karena dia kuat. Dan kita selalu menghadapi subhat-subhat. Ya. Jadi meskipun kita misalnya tidak peduli terhadap subhat-subhat itu, ya kan, tapi terus kita dijejali dengan subhat-subhat. Jadi ada orang ya kan mungkin tidak asik dengan diskusi, tidak mau memikirkan sesuatu, ya kan. Itu semua bukan cara dia membentengi dirinya sehingga tidak terkena subhat. Ya. Karena subhat itu terus mendatanginya secara membabi buta. Nah, sementara sikap dia itu hanya membuat dia lemah dalam menghadapi serangan-serangan pemikiran yang akhirnya tanpa dia sadari karena kelemahan dirinya, dia sudah terseret kepada subhat itu. Dari situ maka tergeruslah keyakinan dia, pemahaman dia, pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu dia membutuhkan kepada argumentasi. Dari pembahasan sebelumnya kita telah tahu ya bahwa pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang fitri. Ya. Apa ciri fitri diantaranya? Tidak dipelajari, tidak perlu pendidikan, kan gitu. Nah, pengetahuan kepada Allah ya, itu termasuk hal yang bersifat fitri, sehingga tidak butuh berpikir, ya, tidak perlu belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti kalau begitu semua orang beriman dong.
semua orang satu agama. Ya, nggak ada mukmin, nggak ada Muslim, nggak ada Hindu, nggak ada ateis, semua beragama. Kenapa? Karena pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada Tuhan itu bersifat fitri. Ya. Dan tidak perlu sesuatu yang bersifat fitri itu tidak membutuhkan kepada proses berpikir, proses belajar dan seterusnya. Ya, sehingga ya semua orang memiliki keyakinan yang sama tentang Tuhan. Semua orang meyakini Tuhan. Ya. Tapi kenapa kemudian muncul pemahaman yang berbeda-beda? Ya, ini pertanyaan berikutnya. Ya, di sini kita akan lebih memahami kenapa kita butuh dalil. Jadi kenyataan memaksa kan gitu. Memaksa ya Allah, mulai dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kita temukan beberapa penjelasan paparan argumen tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu. Begitu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait alaihi wassalam ya tidak sedikit menjelaskan argumen tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang terekam dalam hadis-hadis, sejumlah hadis. Ya, kembali kepada pertanyaan tadi kedua, kenapa kalau memang badihi jelas karena dia fitrah, ya kan, nggak perlu belajar, tapi kenapa kemudian ya manusia itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Nah, bagaimana pemahaman yang berbeda-beda kepada Tuhan itu bisa muncul? Gitu. Sementara pengetahuannya yang bersifat fitrah sama. Gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kenapa kemudian muncul pemahaman tentang Tuhan yang berbeda-beda? Ya, silakan mungkin dari yang peserta online juga memberikan jawabannya. Bapak-bapak, silakan. Kenapa muncul pemahaman yang berbeda-beda? Kan ini agak membingungkan kan, fitrahnya sama kan gitu. Tapi kemudian jadi apakah semua pemahaman yang beda-beda itulah yang disebut dengan fitrah? Gitu. Kalau tidak, maka akan memberikan resiko yang buruk kan gitu. Kecuali yang berakidah atau memiliki konsep yang benar. Nah, di situ ya kan kajian akidah ini menjadi penting, yaitu untuk membangun konsep yang benar dan cocok dengan fitrah manusia bertuhan itu. Silakan. Pertanyaan jelas, kenapa konsepnya berbeda-beda tentang Tuhan? Gitu. Dalam Al-Quran ketika Nabi diutus, ya kan? Nah, di mana itu perbedaannya dengan orang kafir Quraisy? Mereka sama-sama meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Man khalaqas samawati wal ard, mereka jawab Allah. Gitu. Tapi sebelum kita membahas apa letak perbedaan pemahaman orang kafir Quraisy dengan yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi letak perbedaannya di mana? Ya, kita jawab dulu pertanyaan yang lebih mendasar. Jadi kenapa muncul perbedaan? Ya, silakan. Ya, Pak. Saya mau berikan pertanyaan juga. Nggak, jawab dulu pertanyaan saya. Oh, iya. Ya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu sudah jelas Allah dan berbangsa-bangsa. Ya, ini kita dalam rangka mengupgrade pemahaman kita, ya kan. Saya yakin bahwa Bapak udah
Udah selesai, pernah selesai belajar ini. Atau kalau kita kembali ke kajian surat Al-Mulk juga untuk menciptakan amalan yang baik gitu, sehingga dari hal yang berbeda, suku bangsa, ras dan sebagainya menimbulkan berbagai macam pandangan. Namun kalau memang orang itu berjiwa mau, dia tetap saja merasa bersatu dengan alam, tidak ada perbedaan. Nah, sebenarnya saya mau tanya takut lupa gitu. Ntar dulu ya Pak ya. Ya cukup. Ya silakan yang lain. Ya. Menurut saya karena pertama kalau meyakini adanya Tuhan itu memang kita sepakat itu semuanya. Tapi persoalan siapa Tuhan itu di situ kita tak berbeda. Iya. Ya kenapa? Kenapa bisa muncul? Siapa Tuhan itu Ya, pada memberikan jawaban. Siapa Tuhan itu seperti itu. Iya. Betul. Ya kan? Nah, tapi kan bahwa pengetahuan kepada Tuhan juga itu bersifat badihi. Gitu. Pengetahuan itu bersifat badihi, tidak butuh dalil. Ya. Jadi tidak hanya kecenderungan itu yang bersifat fitri, bahkan secara sudah dalam bentuk pengetahuan rasional pun dia termasuk pengetahuan rasional yang badihi. Mungkin dari yang online ingin memberikan jawaban tentang kenapa muncul perbedaan pemahaman di antara manusia tentang Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Muslim dengan Nasrani ada perbedaan. Bahkan di antara muslimin juga ada perbedaan. Betul? Gitu. Ada perbedaan. Ya. Memang sebagian ulama mengatakan bahwa di antara perbedaan itu ada yang pada level pokok ya. Jadi disebut dengan usulnya usuludin. Udah usuludin, dia usulnya. Iya. Ada perbedaan pada level furu'nya usuludin. Nah, itu kalau furu'nya enggak terlalu dipermasalahkan sama mereka. Yang penting di usuludinnya. Usulnya usuludin itu kan cuma 3 dalam Islam. Tauhid, nubuwah, dan ma'ad. Imamah furu. Keadilan furu. Ya, furu. Dan gitu. Dari yang online ada yang ingin memberikan jawaban? Kenapa muncul perbedaan pemahaman? Ya. Sementara secara fitrah sama. Ya. Apalagi kalau memberikan jawabannya dari internal manusia itu sendiri. Kenapa sih pada diri manusia itu kok ada sesuatu, apa itu yang membuat pemahamannya itu berbeda-beda tentang Tuhan. Jangan dulu lihat faktor eksternal. Tadi kan Bapak nyebutin faktor eksternal kan ya. Nah, karena pengetahuan yang fitri, karena pengetahuan, termasuk pengetahuan kepada Tuhan, itu jenis pengetahuan yang tidak disadari. Tidak disadari. Jadi nggak spesifik. Sehingga, nah, para ulama kita menyebut pengetahuan yang disadari itu pengetahuan yang tidak perlu argumentasi. Pengetahuan yang tidak perlu argumentasi. Jadi jawabannya, kenapa kemudian muncul pemahaman tentang Tuhan yang berbeda-beda? Nah, itu ada faktor dari pengetahuan fitrah bertuhannya. Pengetahuan pengetahuan bertuhan, pengetahuan tentang Tuhan yang bersifat fitrahnya itu, pengetahuan fitrah kepada Tuhannya. Ya. Itu bukan pengetahuan yang disadari. Ya, Ayatul Taqi Misbah itu juga menjelaskan panjang lebar dalam kitabnya Durusun fil Aqidah yang kemudian diterjemahkan dengan judul Iman Semesta. Ya. Nah, apa itu pengetahuan yang disadari? Lawan dari yang tidak disadari ini, yaitu pengetahuan yang tidak butuh dalil. Berarti yang tidak suara di saya hilang. Oh iya. Pak Edi mungkin bisa dibantu, suaranya tidak nyampe ke peserta. Ya Bu Ena, yang lainnya kedengaran, mungkin volumenya ditingkatkan ya, atau ganti perangkat. Oke, siap. Suara saya masih terdengar, Ibu? Sekarang sudah, Ustadz. Makasih, Ustadz.
Ya, pengetahuan yang disadari itu pengetahuan yang tidak butuh argumen. Ya, ya puncaknya pengetahuan yang disadari itu ya seperti yang dimiliki oleh para nabi, para imam maksum. Ya, yang diceritakan kemana saja menghadap, dia menghadap wajah Allah. Ya, pengetahuan kepada Tuhan itu betul-betul mengontrol dirinya dimanapun dan kapanpun. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu puncaknya bentuk. Bukan kita nggak ada ya, tapi itu bentuk yang idealnya, sempurnanya. Gitu. Kita masih kalau sholat punya pengetahuan yang disadari. Perlu argumentasi nggak untuk membuktikan Tuhan ada saat itu? Enggak. Dan punya pengaruh. Nah, kalau fitrah itu lemah dia. Gitu. Dia nggak disadari. Nah, sehingga ya kan orang pikiran manusia itu bisa memberikan konsep-konsep yang macam-macam. Kalau sesuatu yang disadari, dia menolak. Pengetahuan yang disadari menolak. Gitu. Nah, bagaimana pengetahuan fitrah? Sementara di sisi lain, pengetahuan fitrah itu sendiri, selain memang penting, tapi juga tidak cukup kan? Gitu. Karena memang ditegaskan oleh para ulama, kalau begitu pengetahuan fitrah itu tidak cukup, walaupun penting. Ya. Nah, ibaratnya, kenapa pentingnya? Karena kalau kita ingin mengajarkan seseorang tentang apapun, ya kan, maka dia harus punya potensinya untuk menerima itu. Nah, potensi itu adalah pengetahuan fitrinya. Jadi pengetahuan fitri itu sesuatu yang tidak disadari. Jadi bisa dikatakan pengetahuan fitri itu bisa dikatakan potensi manusia untuk memahami sesuatu yang akan diajarkan. Potensi manusia untuk mengenal Allah. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Kan tadi apa betul saya pahami ya. Berarti pengetahuan fitri itu sesuatu yang tidak sadar. Iya. Iya. Kalau bagaimana misalnya Nabi itu, apakah kalau pengetahuan terhadap Tuhan itu adalah fitri, Tuhan juga Nabi juga seperti itu pengetahuan tidak sadar juga. Itu pengetahuan fitrahnya udah sempurna, jadi menjadi sesuatu yang disadari. Nah, jadi nanti pengetahuan fitrah kenapa bisa begitu? Jadi boleh dibilang pengetahuan fitrah tentang Tuhan itu potensi, awal kejadiannya seperti itu. Tapi kemudian dia bisa menyempurna. Dan ketika dia sempurna, itu menjadi pengetahuan yang disadari. Bahkan yang dimiliki para nabi adalah pengetahuan tentang Tuhan yang disadari. Yang dulunya sama kayak kita. Gitu. Bahkan dalam satu ayat semua manusia dikatakan tidak tahu apa-apa. Ya hanya fitrah saja maksudnya. Gitu. Nah, fitrah itu di satu sisi kayak potensi. Jadi pengetahuan kepada Tuhan yang bersifat fitrah potensi. Potensi di satu sisi dia kan ketiadaan seperti ketiadaan. Tapi bukan ketiadaan mutlak kan gitu. Kalau ketiadaan mutlak kan tidak bisa menjadi sesuatu. Potensi itu adalah sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang lain. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari ini. Jadi saya juga mau tanya nih tentang pengaruh ilmu itu ya. Ketika para nabi itu kan otomatis ada ilmu sendiri kan, karena kayak para nabi ilmu itu sendiri. Iya. Itu nantilah ya di luar ini. Terus ketika kita untuk mendapatkan pemahaman itu kan harus belajar. Seperti jalannya itu hasilkan belajar. Karena Nabi itu dilimpahkan. Ya, pertanyaannya Pak, bisa. Pertanyaannya, ini gimana caranya? Tadi saya tertarik nih pembicaraan kajian dari Leon ini tentang fisika ini. Bahwasanya manusia itu punya potensi hebat di dalam dirinya itu. Kita membelah, pengetahuan, mengetahui. Ini ada mungkin nggak Ustaz kita bisa membuang jadi sadar gitu? Kan kita nggak sadar gitu. Jadi sadar. Ya bisa. Ya. Nah ini caranya. Gimana caranya itu? Ya itu nanti ya. Ini saya kembali ke sini dulu. Itu nanti. Ya. Jadi Bapak fokus dulu sini, ya kan? Jadi kita coba untuk kembali memastikan pemahaman kita ya ini dibimbing sama saya kan gitu. Ya kan? Jadi dalam pembahasan tentang pembuktian kepada Tuhan, ya kan kita seperti yang dibimbing oleh para ulama dalam kajian-kajian akidah, kita harus memahami pertamanya itu kenapa kita harus belajar akidah
Kan gitu. Ya kan? Karena ya meskipun semua orang diciptakan yuladu alal fitrah, terus imam ditanya mahiyal fitrah, ya kan? Adalah ma'rifatullah. Tapi pengetahuan fitri. Pengetahuan fitri, ulama mengatakan pengetahuan yang tidak disadari. Maka harus tidak cukup manusia hidup dengan berdasarkan pengetahuan kepada Tuhan yang bersifat fitri. Betul? Apalagi membangun tatanan masyarakat. Sebagaimana yang dibutuhkan bahwa orang perlu akidah. Nah, akidah itu sudah bukan lagi dalam kondisi fitrah. Kan gitu. Artinya dia sudah menyempurna. Ya, sudah lebih sempurna dari kondisi fitrahnya. Tetap fitrah. Saya yang sekarang, saya yang dulu, ya kan? Gitu. Cuman kondisinya sudah berbeda. Jadi bisa dibedakan ya pembicaraan dulu dan sekarang. Walaupun subjeknya sama. Nah, karena pengetahuan fitrah itu tidak disadari, maka ya kan pengetahuan kepada Tuhan, sementara pengetahuan kepada Tuhan itu dibutuhkan sebagai dasar kehidupan manusia secara individu dan sosial, maka perlu menjadi pengetahuan yang disadari. Gitu. Bagaimana caranya agar pengetahuan kepada Tuhan yang bersifat fitrah itu menjadi pengetahuan yang disadari? Nah, di sini kan ada cerita nanti kemudian ulama bahwa manusia itu diberikan akal. Dengan akal itu dia bisa mengetahui banyak hal, ya pembahasan sebelumnya, termasuk mengetahui sesuatu yang non materi sekalipun akal bisa. Jadi akal bisa menjangkau atau memahami segala sesuatu di luar batas-batas materi ini. Ya, dengan kata lain, ingin memberikan pernyataan bahwa dengan akalnya manusia bisa mengenal Tuhan. Gitu. Bisa mengenal Tuhan. Dan pengetahuan kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang tidak disadari lagi. Sesuatu yang disadari. Kan gitu. Sampai ini jelas? Nah, pertanyaannya adalah, bukan pertanyaan, untuk menyingkat waktu, tapi sebenarnya ada. Jadi pengetahuan yang disadari itu pertama kali itu pengetahuan apa? Gitu. Atau dengan kata lain, jalan apa yang harus ditempuh oleh manusia untuk membangun pemahaman kepada Tuhan yang disadari? Dengan jalan apa? Jadi kesimpulannya, ya kan, manusia perlu pengetahuan yang disadari, ya kan? Butuh pengetahuan kepada Allah yang disadari. Aduh, sini. Ya, pengetahuan itu jalan yang ditanyakan. Jalannya? Apa jalan untuk membangun pengetahuan yang disadari itu? Atau metodologi? Ya. Nah, ulama itu memberikan, ya, ini pengetahuan. Ya kan, pengetahuan. Nah, itu nanti komitmen dari pengetahuan itu membersihkan diri. Orang membersihkan diri tanpa dia selesai dari urusan makrifah, pengetahuan tentang Tuhan, dia belum beres, maka dia akan membersihkan diri berdasarkan pengetahuan yang dia dapat. Ya kan? Anda Syiah, Anda Syiah. Ada perbedaannya dikit, tasyiah-nafnya beda. Iya. Kayak gitu. Saya mau udah nyampe ke langit, Anda masih di Bogor. Saya mah ke atas, Anda mah keliling-keliling. Gerakannya gerakan horizontal, saya vertikal, kan gitu, bisa beda. Kayak gitu. Apa itu orang yang sempurna? Yang banyak silaturahminya, keliling dia, cari kesempurnaan. Ada orang enggak ketemu Tuhan, ritual naik dia. Kan kayak gitu. Sebenarnya gimana?
Ya kan? Itu harus disatukan semua. Nabi ngelangit juga ngebumi kan gitu. Di saat dia membuminya dia ngelangit. Ya kan, sampai ada kalimat dalam riwayat katanya semua nabi itu Allah ngomong, termasuk ke Nabi Musa ya, yang populer yang sering Anda sampaikan. Ya Musa, datangi aku bersama yang lain. Iya. Jadi dia selalu bawa rombongan Nabi Musa. Cuman ke Bukit Tursina aja karena dia disuruh sendirian. Atau Nabi Harun nggak diajak. Kayak gitu. Yang lainnya dia bawa sendirian. Jadi tidak ada nabi yang diutus kecuali Allah utus pula sejumlah orang sebagai pengikutnya. Karena dia ngajak. Kan gitu, dia ngajak. Ada satu jalannya disebut rasional. Nah, dengar kan? Kedua apa? Tekstual. Ayo, bantu ingat-ingat. Pak Edi, empiris apa empirik? Apa? Empiris. Yang umum aja. Yang 4. Irfani apa sih? Bahasa Indonesianya? Sufistik. Ya. Irfani aja ya. Jadi takut salah. Iya, itu bisa beda. Ya. Jadi rasional, pengetahuan yang disadari itu dibangun berdasarkan premis-premis atau pengetahuan-pengetahuan yang rasional, yaitu pengetahuan yang berbentuk konsep-konsep filsafat dan logika. Nah, jadi jalan rasional itu atau metodologi rasional yaitu akal membangun pemahaman tentang Tuhannya, ya, pengetahuan Tuhan yang disadari berdasarkan premis-premis atau pernyataan-pernyataan filsafat dan logika. Ayatul Taqi Misbah menambahkan pengetahuan filsafat itu adalah pengetahuan kedua. Pengetahuan rasional kedua, maaf, pengetahuan rasional yang kedua. Ada 3 pengetahuan rasional. Ya. Nah, disebut dengan makulat sanawiyah, pengetahuan kedua. Ya. Nah, pengetahuan kedua ini harus dengan perbandingan, Pak. Diperoleh oleh akal dengan perbandingan. Misalnya A, saya bandingin, oh ini sebabnya ini B akibatnya A. Setelah membandingkan A sama B, baru saya bisa memahami bahwa A itu sebab, B itu akibatnya. Tanpa saya bandingkan A sama B, api dengan asap misalnya, saya pelototin api aja. Akal tidak akan bisa paham bahwa api itu sebab. Jelas ya? Nah, kalau akal memahami konsep dengan cara seperti ini, maka konsep yang dihasilkan itu pasti konsep rasional. Gitu. Dan ditambah lagi, nanti apakah nanti masuknya ke filsafat, konsep rasional filsafat, atau nah logika, tapi nanti kita bahas khusus di pelajarannya aja ya. Nah, jadi pokoknya konsep rasional adalah metodologi jalan rasional, berarti keyakinan yang disadari tentang Tuhannya, pengetahuan yang disadari itu bersandar kepada apa? Argumentasi rasional, yaitu argumentasi yang dibangun dari konsep-konsep rasional. Tapi ingat, bukan berarti indera tidak terlibat. Indera itu hanya sebagai wasilah akal memproduksi konsep rasional itu. Karena kalau tidak ada konsep yang terindra dalam pikiran, ya kan? Jadi begini prosesnya. Ini kan kursi di luar, api di luar, asap di luar. Ya, asap real, ini real. Itu saya nangkap dulu kan dengan indra. Set, ada gambar api, ada konsep asap. Nah, itu yang saya bandingin. Gitu. Oh, dia sebab. Oh, ini akibat. Jadi harus ada konsep empiris dulu di kepala saya. Baru saya bisa melakukan perbandingan. Baru setelah itu
akal bisa mempersepsi dari situ atau memiliki konsep-konsep filsafat. Gitu. Jadi harus ada. Nah, jadi sebagai pengantar. Tekstual, ya. Boleh jadi isinya mirip dengan konsep rasional. Gitu. Tapi sumbernya bukan konsep-konsep rasional, tapi kata orang. Ya, jadi konsep tekstual itu misalnya pengetahuan, ya, dia dibangun ya oleh pengetahuan yang lain. Dan ini dasar dari pengetahuan ini. Siapa itu? Penyampai. Pembicara. Makanya disebut ini pengetahuan tekstual. Ya. Maka ini bisa jadi sesuatu yang diyakini kalau ya ini ucapan atau sesuatu yang dinisbatkan kepada penyampai. Jelas? Gitu. Karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait, maka apa yang disampaikan oleh mereka kita yakin. Ya. Ustaz, alif lam mim. Saya tahu ini ucapan Allah. Tapi saya belum yakin. Di mana itu? Kok bisa? Dia sudah memiliki kepercayaan kepada penyampainya, tapi apa yang disampaikannya, ucapannya, dia belum yakin. Lihat, dengar pernyataannya. Alif lam mim, saya belum yakin, Ustaz. Padahal saya sudah nerima, ini penyampainya Allah. Ada dalam Al-Quran. Masyhur. Ya kan? Bahwa ini bagian dari ayat Al-Quran. Sebenarnya dia juga yakin terhadap firman-Nya, cuman dia belum paham. Jadi persoalannya di maknanya. Kalau dalam istilah logika, dia belum memiliki pengetahuan tasawur terhadap firman Allah itu, tapi dia sudah punya tasdik. Dia sudah punya keyakinan, ini firman Allah, ini saya terima. Tapi saya nggak paham. Nah, persoalannya dia di pemahaman, di tasawur, di konsepsinya. Jelas? Nah, itu mah tambahan aja dari saya ya. Nah, sudah bisa membedakan? Ada orang, saya yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kamu bisa yakin? Lihat nih metodologinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa khaliqus samawati wal ardh." Oh, ayat. Ya kan? Berarti keyakinan dia kepada Allah itu karena percaya sama penyampainya Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak itu diterima? Jadi orang punya keyakinan kepada Allah karena percaya kepada penyampainya Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Penyampainya kan Rasul. Hah? Kita tidak yakin. Bagaimana bisa yakin sama Rasul kalau belum percaya kepada Allah? Oh, bentar. Percaya sama Muhammad boleh, tapi bukan sebagai Rasul. Ya kan? Kalau percaya kepada Muhammad, maka Bapak belum bisa percaya kalau itu firman Allah. Tapi kita menerima ucapan Muhammad sebagai sesuatu yang logis. Iya kan? Orang ini ngomong logis, saya terima. Itu belum menerima. Nah, banyak orang yang kemudian baik kepada Rasul, mendukung, anggap aja sekutunya. Itu karena menerima pernyataan Rasul sebagai sebuah kebenaran. Tapi belum menerima, belum sampai keimanan kepada mereka. Tapi ngedukung, ikut berperang. Banyak yang dukung Iran. Karena logis dia. Gitu. Ya. Jadi logikanya begini Pak, kan asumsinya mengenal Allah lewat firman-Nya. Berarti asumsinya apa? Allah belum dikenal kan? Kalau Allah sudah dikenal, apa maksudnya mengenal Allah lewat ayat? Orang udah kenal kok. Tambah kenal, bukan itu persoalannya. Pertanyaan saya bukan untuk tambah kenal, untuk mengenal. Pertama kali, berarti dari belum kenal menjadi kenal kan? Nah ini kenalan pertama. Bisa nggak pakai firman Allah? Nggak bisa. Karena kalau kita pahami itu sebagai firman Allah, berarti kita sebelumnya sudah menerima keberadaannya. Karena kita sudah menerima firman Allah. Saya belum menerima keberadaan Bapak, maka saya nggak akan pernah menerima anak Bapak. Bisa nggak menerima Fulan ini anaknya Ustadz Yusuf? Sementara Bapak belum yakin Ustadz Yusuf itu belum ada.
Belum bisa yakin kan kalau ini putranya atau cucunya. Tak dulu, ini ngomong putranya Ustadz Yusuf. Emang Ustadz Yusuf ada di muka bumi? Kan gitu. Ya. Jadi kenapa? Karena firman Allah itu akibat dari Allah. Ya kan? Kayak gitu. Kalau Allahnya nggak ada atau belum diyakini, maka bisa diyakini nggak kalau firman Allah itu sebagai firmannya? Sebagai ayat kauniyah bisa, sebagai sebuah pernyataan yang logis bisa. Nah, pernyataan yang logis itu baru bisa diterima kan kalau dipahami. Nah, tekstual jelas, ya kan? Jadi membangun keyakinan yang disadari berdasarkan cara tekstual itu tidak mungkin. Gitu. Tapi kok kenapa terjadi orang yakin sama Tuhan? Nah, itu kembali kepada pengetahuan yang tidak disadari. Jadi selama belum berdasarkan argumentasi, itu masih fitrah. Masih butuh argumentasi. Gitu. Tapi kenyataannya menurut para ulama, komitmen orang kepada Tuhan itu lebih kuat rata-rata berdasarkan ayat riwayat. Berdasarkan metodologi tekstual. Jadi setelah tahu ayatnya, tambah yakin. Tadarusan, tambah yakin sama Tuhan. Tambah khusus sholatnya, tambah komitmen melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Sementara sebelumnya, padahal dia tidak begitu. Padahal dia sudah yakin secara rasional. Ya. Itu nanti urusan lain. Pernyataannya bagaimana kita memberikan pondasi ya kan bagi diri kita berupa ma'rifatullah setelah pengetahuan fitri ini. Untuk kelanjutan hidup kita tidak cukup dengan pengetahuan fitrah. Ya, itu hanya berupa potensi. Kita harus mengembangkan diri kita khususnya dari sisi akidah atau pengetahuan kita kepada Allah. Ya. Maka kita tidak bisa mengandalkan pengetahuan fitrah kita saja mempertahankan dalam kondisi seperti itu. Ya, harus kita tingkatkan pengetahuan kita menjadi sesuatu yang pengetahuan yang disadari. Dengan apa? Dengan ma'rifah, harus berupa pengetahuan. Nah, ulama kemudian membagi jenis pengetahuan itu menjadi husuli dan ada yang tahu? Nah, pengetahuan fitrah ini yang sebelumnya modal itu masuknya huduri, Pak. Ini fitrah. Iya. Dia bukan berupa konsep. Bukan berupa konsep. Itu aja perbedaannya. Jadi dia nggak cerita. Meskipun kepada diri kita. Pengetahuan fitrah saya kepada Tuhan itu nggak cerita Tuhan itu gimana. Cuman kok saya ngerti Tuhan. Gitu loh. Nah ini ngertinya itu tidak disadari. Suruh cerita, apalagi ke orang lain. Ke diri sendiri aja nggak bisa. Kalau dia cerita, mau benar mau salah, itu sudah dari apa yang diberikan oleh pikirannya. Nah, kalau ini apa? Ya, ini fitrah bukan konsep. Bukan berupa konsep. Yang ini konsep. Nah, setelah kita dewasa, ya seiring dengan perkembangan akal, maka kita tidak bisa hanya bergantung kepada pengetahuan kepada Tuhan yang bersifat fitrah dari jenis ilmu huduri itu. Kita harus tingkatkan menjadi pengetahuan yang disadari. Ya, ulama mengingatkan itu harus husuli berupa konsep. Nah nanti makin sempurna kembali kepada huduri. Jadi pengetahuan para nabi itu sudah huduri yang disebut dengan hakul yakin. Jadi dia kenal Tuhan karena dia menyadari dia di dalam Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan orang yang kenal Tuhan, di saat itu dia dapat rahmat Tuhan. Rahimallahu man arafa. Ya, sebagian tafsir hadis ini mengatakan itu di ma'rifah di puncaknya. Itu udah jelas. Sudah jelas itu orang yang dirahmati. Gitu. Karena kalau rahmat dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan secara tegas itu tanpa ada kekurangan. Ya. Jadi setelah kita bahas ini kemudian manusia butuh kepada ya seiring dengan ininya tidak cukup, ya kan? Nah,
bisa dibuktikan dengan ditambah ya. Bagaimana akidah berbeda-beda bisa membangun tatanan kehidupan. Akhirnya nanti manusia itu cari kesamaan yang lain karena akidah nggak bisa disamain sama dia. Ya. Bisa karena kecenderungan manusia yang malas. Udahlah, masalah ekonomi aja diikat dengan masalah ekonomi. Seperti kapitalis sosialis kan begitu. Iya. Karena mereka tidak bisa menyelesaikan masalah akidah. Ya kan? Bukan di masalah fitrahnya, tapi di konsepnya. Gitu. Dan kita sudah kita diskusikan bahwa Islam ya, melihat bahwa hal yang paling penting dan mendasar bagi kehidupan manusia adalah akidah. Gerakan asli manusia adalah gerakan kesempurnaan dia sebagai orang yang mengenal Tuhan. Gitu. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ketika dasar itu yang paling mendasar, pengenalan kepada Tuhan, ma'rifah kepada Allah, mulai dari fitrah sampai kemudian pengetahuan husuli, ya kan, sampai kembali kepada fitrah lagi, kepada huduri lagi, kesadaran, itu semua adalah gerakan asli. Nah, selebihnya adalah gerakan yang digerakkan. Sebagaimana kata Plato ada dua gerakan hidup manusia. Ya, gerakan hidup, ya, gerakan yang digerakkan. Nah, kita bergerak ini, gerakan asli kita itu yang paling dominan, itu gerakan ekonomi. Jadi akidah ngikut gerakan akidah. Gimana ekonomi kita? Di atas atau di bawah? Nah, maka kita bisa lihat begitulah kondisi akidah kita, ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara Islam tidak menginginkan seperti itu. Gerakan asli setiap manusia itu sebenarnya adalah gerakan ma'rifah. Ya kan? Gerakan ma'rifah. Jadi jalan. Nah, sekarang kita evaluasi yang kedua, empiris. Indra. Ya. Indra itu konsep yang melalui mata. Kita bisa ketahui kan, mata itu kan indra itu mau mata, mau telinga, itu terbatas. Nah, maksudnya apa? Hanya bisa menjangkau sesuatu yang bersifat materi, ya, fisik. Mata melihat warna, bentuk, pokoknya yang bisa terlihat oleh mata. Terus kemudian telinga, suara. Jadi orang yang telinganya rusak, nggak akan tahu suara. Orang yang matanya rusak, tidak akan tahu warna dan bentuk. Dan seterusnya. Nah, tapi di situ yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa pengetahuan indra itu, indra itu tidak bisa menjangkau di luar materi. Nah, kalau misalnya dia ditanya, Tuhan itu ada apa enggak? Dan seperti apa sifatnya? Harusnya dia jawabnya apa? Pakai bahasa Arab. Kira-kira apa kalau dia pakai bahasa Arab, Indra, ditanya, Tuhan itu ada apa enggak? Wallahu a'lam. Harusnya kan gitu. Wallahu a'lam, kata Indra. Jangan bilang ada, jangan bilang tidak. Kata ulama, Indra itu harusnya dia tidak menetapkan Allah, tidak mengatakan ada, ya kan? Dan juga tidak menolak. Wallahu a'lam. Loh, ente nanya sama orang yang nggak bisa kenal, gitu. Ya, jadi begitu. Nah, tapi ada orang yang kemudian menolak Tuhan, ya kan? Dengan pengetahuan indra. Ini kan lucu. Oke, jadi tidak bisa ya. Ya. Nah, ini tidak bisa, tapi kok ada orang yang yakin berdasarkan ayat? Kalau diselidikin, dia sebenarnya sudah yakin Tuhan secara rasional. Cuman dalil rasionalnya sederhana. Gitu. Ya, hasil belajar-belajar nggak serius gitu, tapi dia fokus. Nah, akhirnya terbangunlah pengetahuan yang disadari itu. Jenisnya pengetahuan rasional dong. Ya kan? Nah, terus dia menguatkannya dengan ayat dan riwayat. Gitu. Karena dia tidak terlalu serius dalam membangun pengetahuan rasional itu, dia tidak sadar kalau itu pengetahuan rasional. Gitu. Nah, dia merasa kuat itu setelah baca ayat, tadarusan, ngaji tafsir, kok tambah kuat. Jadi dia mengatakan, saya yakin itu berdasarkan Al-Quran. Gitu. Padahal Al-Quran itu menguatkan keyakinan rasional yang sudah ada.
Jadi sebenarnya nggak bisa. Kalau dia sebagai pengetahuan pertama, sebagai fondasi pengetahuan yang disadari tentang Tuhan yang pertama, itu nggak bisa. Nah sekarang yang irfan. Irfan ini kan puncak. Iya kan? Puncaknya orang punya nggak pengetahuan syuhudi itu. Pengetahuan irfan tentang Tuhan. Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian ayatnya dengan hakul yakin. Seperti orang yang bisa cerita tentang api, tahu api karena dia di dalam api. Kayak gitu. Nah, banyak kelemahannya. Orang kalau sudah hanyut dengan objek yang diketahuinya, maka dia tidak akan dapat pembandingnya. Sementara akal hanya bisa memahami sesuatu dengan pembandingnya, dengan lawannya. Betul nggak? Gitu. Tahu Tuhan dengan Allah. Nah ini di dalam Tuhan dia hanyut. Dia nggak kenal yang lain. Orang kalau sudah hanyut sama Tuhan, hatta dirinya dia nggak kenal. Maka suruh cerita Tuhan juga nggak bisa dia. Gitu. Nah, jadi yang kata orang suhudi itu bukan suhudi. Itu konsep yang dia bangun secara asal-asalan, ya kan, kelanjutan dari fitrah itu. Yang disebut suhudi itu berangkat dari fitrah, padahal fitrah itu bukan suhudi. Suhudi itu adalah bentuk ma'rifatullah yang tertinggi. Setelah fitrah, pengetahuan husuli, dan kembali kepada dan suhudi. Suhudi itu jenisnya sama dengan yang pertama, bukan berupa konsep, yaitu huduri. Ya. Jadi fitrah, huduri jenisnya. Terus husuli, nah ini kita tanyakan, husulinya ini harus kita pakai cara apa nih bangun husulinya? Ya kan? Terus naik lagi menjadi sesuatu yang sangat-sangat disadari ma'rifatullahnya. Sehingga dalam hadis itu banyak ceritanya kan, setiap melangkah dengan kaki Tuhan. Aduh, kalau katanya orang-orang dulu sahabat Imam dengar ini langsung pingsan. Ya. Dan tidak semua orang ya, punya level ilmu syuhudi atau irfani yang sama. Iya kan? Misalnya di tahapan yang di bawahnya itu tidak sama. Gitu. Nah, makanya disebut bahwa ilmu irfan itu sifatnya individual. Nah, pengetahuan yang bersifat individual bisa nggak menjadi dasar membangun masyarakat? Nah, jadi wahai mursyid, sufi besar, jangan berani mimpin membangun masyarakat. Kecuali Anda menjadikan pengetahuan kepada Tuhan yang sifatnya rasional. Itu yang dilakukan Nabi. Nabi pakai konsep suhudinya membangun masyarakat. Nggak bisa. Itu nggak bisa disampaikan ke orang lain. Iya. Individual. Kayak gitu. Nah, dari sini, maka yang menang adalah ini. Hanya secara rasional. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Penasaran mau nanya. Saya tertarik yang masalah studio huduri ini. Kalau kita menelaah, mengingat Al-Quran surat Al-An'am ya, ketika Nabi Ibrahim dia melihat ini bulan, apakah ini Tuhan? Terus hilang berganti waktu. Oh, saya tidak suka yang hilang, termasuk juga matahari dan bintang. Gitu. Saya tertarik itu di sini letaknya berarti pertanyaan saya itu saat Nabi Ibrahim itu kira-kira usianya berapa gitu ya? Sejarah dong. Enggak. Saya jawab pakai bahasa Arab ya. Iya. Ini yang saya bingung ini kan tadi Ustaz nyinggung kalau udah balik kan akan berbeda ya pengetahuan sedikit ya. Tapi pertanyaan siang berarti kapan memulai Nabi Ibrahim itu usulinya? Nah di hudurinya itu di mana? Karena kan tafsir fitrah itu kan sebenarnya tafsir itu sendiri ya Ustaz ya. Kembali lagi kan ya. Penasaran Ustaz. Saya belum dapat jawaban di situ. Ya, itu mungkin bisa di waktu yang lain ya. Yang jelas ada saya jawab singkat aja, ada versi lain ya dari guru saya, itu sebenarnya Nabi Ibrahim tidak sendiri. Dia sedang ngajak pikir umatnya. Nah, umatnya itu belum kuat pengetahuan disadarinya. Jadi pengetahuan husulinya, konsepnya tentang Tuhan belum kuat. Gitu. Belum kuat. Jadi terus kemudian Nabi Ibrahim seperti ngajarin akidah lah.
Nah, lebih lagi, itu Nabi Ibrahim itu sedang memberikan materi, ya kan, burhan hudus. Iya, 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 burhan hudus dan burhan, dan semua para nabi kalau ngejelasin tentang Tuhan itu cuma pakai dua burhan itu, hudus sama nizam. Burhan kebaruan alam atau sifat kejadian alam. Ya, kejadian sama baru itu bahasa Arabnya sama, hudus. Nah, sesuatu yang hudus disebut hadis. Hadis bukan riwayat ya. Ya, hadis itu maknanya banyak. Ada hadis maksudnya riwayat, ucapan, hadasa itu juga bisa terjadi. Kan gitu. Makna hadis. Makna hadis itu ada kejadian yang terjadi dan ada ucapan. Para nabi itu kalau rata-rata menjelaskan tentang keberadaan Tuhan, ya kan, itu menggunakan argumen kehudusan alam dan sistem alam. Iya, kejadian alam. Iya, sama. Iya, kejadian sama kebaruan sama. Iya. Dari yang online mungkin nggak ada yang mau nanya atau memberikan pandangannya? Saya Ustaz. Ya, silakan Bapak. Saya ingat dulu waktu di Kuala Lumpur sama Ustadz Badrul Zaman. Jadi dia pernah menanyakan kepada jemaah, apakah di dalam Al-Quran itu ada dalil tentang keberadaan Tuhan atau wujud Tuhan atau wujud Allah, ataupun ada sesuatu. Saya jawab bahwa Al-Quran memang tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran atau kitab suci yang, apalagi kitab suci yang lain ya, misalnya Injil atau kitab-kitab lain yang menunjukkan keberadaan Allah. Tapi akal manusialah, akal huduri tadi kata istilah Ustaz ini kan, yang membuktikan bahwa adanya Allah atau eksistensi Allah. Nah, tapi selanjutnya setiap individu mempunyai pandangan berbeda-beda. Artinya dasarnya setiap manusia itu sama, akal lah yang menuntunkan kita menganggap kita berpikir bahwa Allah itu eksis, ada. Tapi setiap orang itu berbeda-beda. Tergantung kemampuan. Bergantung kemampuan masing-masing. Tergantung masing-masing. Seperti Ustadz tadi bilang, Ustadz dengan saya mungkin tidak sama nih tingkatan pemahaman terhadap keberadaan Allahnya. Itu terima kasih Ustadz. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, bukan pertanyaan ya Pak ya, tapi pandangan. Ya, terima kasih. Ada satu yang perlu yang saya garis bawahi Pak, tadi bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada dalil pembuktian kepada Tuhan. Ya, nah ini mungkin saya ingin menanggapi itu. Jadi maksudnya bukan tidak ada. Ya, jadi sebagai sebuah kitab, ya kumpulan tulisan. Ya, apalagi itu terkait dengan agama, pasti ada penjelasan tentang Tuhannya. Nah, tapi memang ya itu penjelasannya itu rasional, Pak, kan gitu. Jadi kita tidak menjadikan ayat Quran itu sebagai dalil, tapi pemahaman kita terhadap argumentasi yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang kita jadikan dalil, ya, karena itu adalah konsep rasional. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ini burhan hudus, Pak. Yang diceritain dalam Al-Qur'an itu burhan hudus. Gitu. Nah, cuman memang tidak pakai sistematika logika kan gitu. Ya kan? Ada premis minornya, ada premis mayornya, bentuknya ke satu, sakel awal, sakel tsani dalam istilah bahasa Arabnya ya kan, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kita hanya ya menjadikan metodologi rasional
cara berpikir rasional ya untuk menguatkan ma'rifah kita kepada Allah yang tadinya masih berupa fitrah saja menjadi pengetahuan yang disadari. Yang dari situ kita bisa meningkatkan ya, meningkatkan ma'rifah kita, ya, kita berpotensi untuk meningkatkan kembali ma'rifah kita, ma'rifatullah itu menjadi ma'rifah yang betul-betul disadari yang disebut dengan syuhud. Gitu. Nah, tapi nanti catatannya pengetahuan rasional ini tidak bisa sendirian, ya kan? Dia harus ditopang oleh hati, komitmen hati. Komitmen hati. Kenapa? Karena perlu amal. Dia perlu amal. Ya. Jadi pengetahuan akal itu akan menuntut amal. Dan amal itu tidak akan lahir kecuali hati mendukung. Jadi tuntutannya itu, menggerakkan amalnya itu ada. Setiap keyakinan itu menggerakkan. Tapi tidak sampai melahirkan tindakan kecuali didukung oleh hati. Nah, argumentasi pertama adalah burhan kudus. Ini maaf ya, tadi tulisannya buru-buru. Ya, Ikhwan dan akhwat peserta kajian pasti saya yakin sudah paham ya dengan argumen hudus. Jadi pembuktian Allah. Yang pertama, dia harus rasional ya. Nah, yang pertama adalah burhan atau argumen kejadian alam. Kejadian atau kehudusan. Pakai bahasa Arab aja ya. Kehudusan alam. Ya. Nah, alam itu, ya, yang hudus itu disebut hadis. Nah, alam karena hudus, dia disebut apa? Hadis. Nah, di sini pertama kita bahas maknanya. Makna hudus. Macam-macam hudus. Ya. Hudus. Di sini aja kita sudah bisa paham. Hudus itu apa? Ya. Secara bahasa baru. Baru itu apa? Ya. Nah, ini hudus ini sudah istilah filsafat. Ya. Ya. Jadi istilah filsafat, maka makna istilahnya kita harus paham makna istilahnya, dan makna istilah yang harus kita ambil itu adalah makna istilah filsafat. Karena yang digunakan dalam kajian akidah itu makna filsafatnya, istilah filsafat. Hudus itu keberadaan yang sebelumnya nggak ada, sebelumnya tiada. Ada setelah tiada. Ada yang diawali dengan ketiadaan, itu disebut hadis atau hudus. Ya. Sesuatu yang memiliki keberadaan sebelumnya nggak ada, itu disebut hadis. Jelas? Bagian mana yang belum dipahami? Baru kan begitu. Ya kan? Sebelumnya nggak ada, terus kemudian ada. Nah, sesuatu keberadaan ini itu disebut apa? Hudus. Ya kan? Tapi nggak cukup kita katakan hudus di keberadaan ini. Kita lihat kondisi sebelumnya. Sebelumnya nggak ada. Nah, baru keberadaan ini bisa kita disebut Nah, keberadaan ini milik siapa? Manusia. Manusia hadis berarti. Keberadaan ini nempel ke siapa? Diberikan ke siapa oleh Allah? Ke gelas. Berarti gelas hadis. Karena keberadaannya dulu nggak ada dia. Belum punya. Sekarang dia ada. Berarti dia hadis. Nah, pokoknya sesuatu dibuat simpel aja ya Bapak-Bapak ya. Kadang saya cara berpikirnya seperti ngajar bidayah, soalnya ngajar filsafat. Ya, itu sudah hudus. Ya, itu makna hudus. Jadi ada setelah tiada. Jadi harus tiada dulu.
Ketika dari tiada ke ada, dia menjadi ada. Nah, ada itu disebut hudus. Hudus itu keberadaan sama dengan Allah. Allah bukan hudus karena dia nggak pernah ngalamin tiada. Itu bedanya. Siapa yang hudus? Semua selain Allah itu hudus. Nah, kok bisa? Karena hudus itu ada dua. Ada hudus zati, ada hudus zamani. Jadi hudus dengan makna ini, ya, ikhwan akhwat, ya, dengan makna ini, itu kita lihat, ya, kita pahami dari mana? Dari zatnya sesuatu itu. Saya lihat, misalnya Bapak lihat saya. Bapak kan sebut saya hadis kan, yang hudus. Keberadaan saya hudus, benar nggak? Itu pakai pertimbangan waktu nggak? Saya ada sekarang. Sebelumnya hari ini saya nggak ada. Kan pakai waktu kan? Nah, saya berarti hudus saya hudus zamani. Karena adanya pada waktu, tiada sebelumnya di waktu yang lain. Jadi ada dan tidak adanya di waktu. Diukur dengan waktu. Maka hudus saya hudus zamani. Nggak ada bedanya sama Bapak. Ya, jangan merasa beda sama saya. Beda lah maksudnya. Iya, ini aja udah zamani. Pokoknya diukur dengan zaman. Zati. Kayak gitu. Nah, kalau zati, dia ada. Ya kan? Tapi bukan di zaman. Jadi nggak ada. Dia ada sekarang, sebelumnya tidak ada. Karena ketika lihat sebelumnya, loh, dia ada. Sebelumnya lagi, oh dia ada. Nggak pernah nggak ada. Tapi dia hudus. Seperti apa? Makhluk pertama. Makhluk pertama itu nggak pernah nggak ada. Kapan Tuhan ada, di sampingnya dia ada. Yang kata dalam riwayat, cahaya Muhammad. Gitu. Menurut filsafat, akal awal. Menurut para filsuf, akal awal. Nur Muhammad bukan Rasul ya. Rasul itu manusia, cahaya. Yang disebut Muhammad, jadi makhluk pertama itu cahaya, karena dia nggak ada cacatnya, kecuali dia makhluk. Maka disebut Muhammad, cahaya yang terpuji artinya. Nah, makhluk yang pertama nyampe ke sana, itu Rasulullah SAW. Kalau saya nggak meyakini kalau itu Rasul. Rasul bukan makhluk pertama, bukan cahaya Muhammad. Nah, zati itu, ya, dia ada dan tiadanya, ada dan sebelumnya tiadanya bukan di zaman, gitu loh. Jadi misalnya kalau keberadaan ketiadaannya sebelumnya di zaman sebelumnya, berarti kan kita bisa katakan keberadaannya baru sekarang, kan gitu. Nah, dia nggak pernah tiada, cuman dia secara zat. Zatnya itu makhluk. Zatnya itu imkan. Aduh, saya menggunakan istilah filsafat. Jadi keberadaan sesuatu ada yang wajib, ya. Pernah dengar nggak Pak? Wajib sama mungkin. Pernah dengar? Mungkinul wujud, wajibul wujud. Nah, itu dari zat. Jadi ada wujud kayak Tuhan, itu zatnya, wujudnya dia, itu wajib, niscaya, nggak pakai sebab. Kalau mungkinul wujud, itu zatnya disebabkan. Nah, karena dia disebabkan, ya kan? Nah, berarti dia disebut hudus, keberadaannya disebabkan. Jadi hudus zati, ya, hudus zati itu sama dengan imkan. Nah, kemudian ya hudus, ya ini kan pembagian hudus ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ibunya kan. Nah, hudus zati itu namanya imkan yang selalu Bapak-bapak pernah dengar. Mungkinul wujud. Ya, nanti di lain waktu kita bahas, ya kan, imkan. Nah, kalau argumentasi yang menggunakan hudus zati atau imkan, lebih populernya pakai imkan. Itu namanya burhan imkan. Burhan atau argumen Nah, bunyinya berbeda dengan burhan hudus yang akan kita bahas. Jadi burhan hudus ini kalau ditanya, bersandar kepada sifat hudus yang mana? Zati atau zamani? Yang zamani. Orang ceritanya, orang yang membuat argumentasi ini, katanya Plato lah, itu kok mandang alam materi, nggak mandang alam di luar materi. Berarti yang dipandang itu sesuatu yang memiliki hudus zamani, alam materi kan.
Gitu. Jadi argumen hudus, kebaruan alam atau kejadian alam, atau dengan bahasa teknisnya argumentasi kehudusan alam adalah argumen tentang keberadaan alam setelah tiadanya. Ya, artinya ini ya makna hudus ini itu yang menjadi titik pemberangkatan. Jadi dari sini dibuktikan Tuhan. Tapi ingat catatannya, ini yang zamani ya. Karena kalau yang ini, jadi ini hudus semua hudus termasuk zati enggak. Kalau hudus zati itu sama dengan imkan. Nanti ada burhannya sendiri. Namanya burhan imkan. Ya, itu nanti saya jelaskan kalau udah sampai ke sana. Cuman niatnya pembuktian kepada Tuhan, pembuktian Tuhan ini saya batasi 2 aja. Burhan atau argumen yang dibawakan oleh Al-Quran saja. Sementara dibawakan oleh para filsuf, ini burhan rasional juga. Cuman tidak populer di kalangan filsuf. Zamani, ya. Jadi ini ya. Nah, hudus yang dimaksud ini adalah yang zaman. Hudusnya alam materi. Hudus zamani kan? Ini ada, kemarin nggak ada. Sekarang ada, semenit yang lalu nggak ada. Itu hudus zamani itu. Nah, itu yang diperhatikan. Kayak gitu. Nah, terus hudus itu apa? Gerak. Gerak kan? Gerak bukan? Gerak dari tiada ke ada kan gerak. Kan gitu. Nah, jadi itu bukan ketiadaan murni kalau gerak. Jadi di situ potensi yang disebut tiada. Jadi tiada itu lawannya aktual, Pak. Ya, kalau dalam gerak tiada itu lawannya aktual. Tidak mungkin dari benar-benar nggak ada, potensi pun nggak ada. Terus menjadi ada. Itu namanya bukan gerak. Ya. Itu perubahan langsung, daf'i. Itu yang terjadi di alam malakut, perubahannya kayak gitu. Kalau di alam ini kan alam, hudus zamani kan, berarti kejadian hudusnya di alam. Nah, berarti kalau hudus itu adalah gerak dari tiada menjadi ada kan, ada setelah tiada. Berarti dia gerak kan. Nah, berarti bukan tiada sama sekali, maksudnya potensi tiada itu. Nah, gerak itu sendiri ada 2, Pak. Ada asli dan digerakkan. Ya, sebagian kitab akidah menjelaskan detail tentang burhan apa? Burhan hudus ini. Jadi sebelum menjelaskan argumentasinya, ada beberapa istilah yang harus dipahami. Pertama, tentang makna hudus itu sendiri. Terus macam-macam hudus yang dimaksud membuktikan Tuhan dengan kehudusan alam, itu hudus alam yang mana? Alam materi, makanya hudusnya yang zamani. Bukan hudus yang dzati. Itu nanti argumennya terpisah, disebut dengan burhan imkan, karena hudus dzati itu imkan itu sendiri. Nah, terus ya di alam materi ini setiap yang kejadian itu gerak namanya, termasuk perubahan dari ada ke tiada. Ya, berarti hudus itu adalah gerak. Nah, dari sini ya kita perlu tahu, setelah kita pahami hudus di alam materi kan gerak. Gerak ada yang asli, ada yang digerakkan. Seperti apa gerak yang asli? Gerakan dari yang hidup, yang disadari. Ada yang mau memberikan contoh tentang gerak asli dan gerak yang digerakkan? Gerak tumbuh-tumbuhan, gerak yang digerakkan ya. Dia mah gerakannya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor luar dirinya. Benar tidak? Gitu. Gerakan hewan atau binatang ya banyak gerakan asli. Nah, alam secara keseluruhan perubahannya, hudusnya gerak apa? Alam kan hudus. Hudus itu kan gerak. Gerak itu ada 2. Bapak pilih yang mana? Alam, hadis. Alam itu hadis. Ya kan berhudus. Hudus itu gerak, berarti alam bergerak. Geraknya yang mana? Gerak asli atau gerak yang digerakkan? Ada yang mau jawab?
Ya kan sudah kita buktikan bahwa alam ini hadis, ya kan? Pengertian hudus. Kalau alam itu adalah hadis dan hadis itu adalah gerak yang bergerak dan gerak itu ada dua, Bapak pilih yang mana? Bapak nerima misalnya alam hadis. Tapi kan hudus juga kan gerak. Berarti alam bergerak. Tapi gerakan yang mana? Gerakan yang kan akhirnya ke Tuhan. Nggak mungkin ini terjadi kalau digerakkan kalau nggak ada penggeraknya kan gitu. Iya kan? Nah, jadi sebagian ulama mengatakan burhan hudus ini adalah argumentasi gerak juga, gerak alam. Gitu. Jadi burhanul harokah disebut. Burhanul harokah, gerak. Nah, salah satu kaidahnya adalah kalau itu gerak, maka ya kita harus kenal juga ya macam-macam penggerak. Udah beda. Ada penggerak yang ikut bergerak atau dia harus bergerak kalau mau yang digerakkannya bergerak. Tangan saya harus bergerak kan, pengen spidol bergerak, masa tangan saya diam nggak akan bergerak. Kalau saya ingin spidol bergerak, tangan saya harus bergerak. Tapi diri saya terlibat nggak Pak? Paling terlibat, nggak ikut bergerak saya. Benar nggak? Nah ini penggerak spidol tidak bergerak, kalau ini penggerak spidol yang bergerak. Nah Tuhan itu penggerak, alam ini kan hudus itu gerak. Ya kan gerak yang digerakkan, berarti alam ini bergerak, butuh kepada penggerak. Penggerak yang mana? Ada dua penggerak, penggerak yang tidak bergerak. Kalau ya kan belum sampai membuktikan penggerak yang tidak bergerak, berarti burhan hudusnya gagal. Produk gagal itu, salah paham. Jadi harus dipahami dulu bahwa penggerak itu ada dua. Ya. Ada muharrik, penggerak artinya ghair mutaharrik, ada muharrik, mutaharrik. Ada muharrik, mutaharrik. Sekaligus dia bergerak. Kenapa? Jantung? Iya. Iya, itu digerakkan Pak. Gerak yang digerakkan. Kalau nama Bapak nanya di masalah gerak itu asli atau digerakkan? Atau tidak asli sebutnya, tidak asli. Nah, tapi kalau gerak alam, ya hudusnya alam dinisbatkan ke alam, dia gerak yang digerakkan. Tapi kalau dinisbatkan ke Allah, gerak asli. Jadi gerak yang dilakukan oleh yang hidup. Semakin kita kenal gerak itu, kehudusan alam, maka kita semakin kenal si penggerak. Gitu. Ya Allah. Kalau Imam Jamal ini kategorinya gerak asli atau gimana? Imam siapa? Imam Jamal Al-Mahdi. Kok Imam Zaman dia gerakannya apa? Gerakan amal kan? Ya, kalau mau dibahas lebih dalam ya repot, banyak mukadimah harus dibahas. Gitu. Selain Allah itu semua gerak. Substansi nggak ada. Imam Zaman itu kan isim alam kalau di nahu. Bukan fiil, berarti bukan gerak. Tapi dalam filsafat nggak ada, selain Allah semua gerak. Selain Allah itu nafsul harokah. Gitu. Gerak itu sendiri. Gitu. Kenapa? Karena menyempurna ya takamal. Gitu. Sesuatu yang masih dalam penyempurnaan diri berarti dia bergerak. Kalau dia belum sempurna, belum berhenti berarti kan masih bergerak. Tuhan berhenti sudah. Gitu. Bukan sudah artinya sebelumnya. Jadi ada ini kan sampai kepada pengenalan Allah itu kepada Allah gitu. Nah, dalam kajian ini barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhan. Kemudian barang siapa yang tidak mengenal Tuhan, ya kan ada riwayat Allah ma'arifni nafsaka fa illam tu'arifni nafsaka lam a'rif rasulak. Gitu. Dan seterusnya sampai terakhir, ya Allah kenalkan aku kepada hujahmu, kan gitu. Maka aku akan tersesat. Jadi mengenal Allah, mengenal Rasul itu untuk mengenal hujah. Gitu. Jadi syarat mengenal hujah itu
harus mengenal Allah dan Rasul. Kenapa? Karena hujah yang harus diikuti adalah yang terhubung dengan Allah dan Rasul. Secara takwini dan tasyri'i. Tasyri'i itu formalitas. Secara hukum. Tapi hukumnya hukum Allah ya. Kayak gitu. Abu Bakar secara hukum Islam, dia sah. Secara hukum Islam dia sah. Secara takwini enggak. Nah, tapi kalau mau secara tasyri'i juga, secara formalitas, dia tetap nggak sah. Kenapa? Karena imam yang aslinya masih ada. Gitu. Kalau imam nggak ada aslinya, misalnya di zaman Qayyim Kubro, sah. Ini ulama jadi wali fakih memimpin. Kan gitu. Marja. Nggak ada masalah. Kalau bahasa Ustaz Labib, itu pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan secara sekunder apa? Penetapan sekunder. Nggak ngerti dia punya bahasa. Jadi harus jadi kesepakatan. Kesepakatan itu juga hujah. Ini waktunya dikit lagi. Mungkin dengan tanya jawab. Bapak ada pertanyaan? Iya, ini Ustadz. Jadi bergeraknya Allah dengan bergeraknya kita itu tidak sama. Maksudnya bergeraknya Allah itu mandiri. Sementara bergeraknya kita ada penggerak awalnya dan ikhtiari, bersifat ikhtiari. Maaf Pak, kalau menurut kajian akidah, ya tentunya yang diakui oleh ulama kita, Allah itu tidak bergerak, tapi Allah penggerak, gitu. Oh iya. Allah tidak bergerak, tapi Allah penggerak. Jadi makanya Allah itu penggerak yang tidak bergerak. Maha penggerak artinya. Iya, maha penggerak. Maha penggerak. Sementara kita penggerak dan bergerak, bisa menggerakkan juga bergerak, gitu. Iya. Kita kalau pengen jadi penggerak harus ikut bergerak. Iya. Jadi kalau ada orang cuma nyuruh-nyuruh toh, pengen jadi Tuhan. Iya. Iya. Pengen jadi Tuhan. Iya, terima kasih Ustaz. Enggak apa-apa. Iya. 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 Tidak bergerak juga tidak diam. Iya. Iya ada ayat ya kullu yaumin huwa fi sya'nin. Nah, jadi dia disebut terus beraktivitas itu bukan berarti dia bergerak, Pak. Dilihat produknya. Kok ada produk? Gitu. Wah, ini terus beraktivitas. Nah, jadi dia ya karena ada ciptaan dan ciptaannya itu nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Kalau berhenti, wah kita udah mati dari dulu. Ini kita baru terus ini. Jadi bukan awal kejadian kita hadis. Sekarang pun masih hadis melekat. Banyak yang baru, sel gonta-ganti, ya kan? Duit gonta-ganti. Ya kemarin 1.000, sekarang jadi 3M. 1.550. Kemarin baru 1.000. Iya, dulu motor, sekarang motor 2 gitu, lama-lama mobil. Jadi baru itu terus. Nah, itu tidak dialami oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu produknya Allah. Nah, ya, dikit-dikit mirip Mu'tazilah gitu. Kan Mu'tazilah, Allah tidak punya ilmu, tapi bisa melakukan seperti orang berilmu. Tiba-tiba ada orang tahu. Iya kan? Kan kayak gitu. Nah, kalau ilmu itu kan nanti udah dibahas. Dia layak disandang oleh Tuhan. Tapi kalau gerak dengan pengertian yang dipahami oleh para filsuf, belum ada definisi yang lain masalah tentang gerak. Itu nggak pantas dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi tidak mutlak ya Mu'tazilah itu salah, karena pada sebagian sifat Tuhan itu ya kita kayak Mu'tazilah. Ya pokoknya Allah tidak bergerak lah. Ya kan dalam filsafat kan gerakan khuruju syai' minal quwwah ilal fi'il. Keluarnya sesuatu dari potensi menjadi aktual. Kan gitu. Kita ini mencari Allah atau mencari utusan Allah sih sebenarnya. Kenapa? Kita mencari Allah, mencari utusan Allah sih. Pengetahuan ini, misalnya amanah al-Qur'an itu kan sudah tuntas dan dia bisa memahami. Mencari Allah, baru kemudian mencari Rasul. Mencari Rasul untuk meningkatkan ma'rifah kita kepada Allah. Karena untuk meningkatkan ma'rifah kita kepada Allah, kesadaran tadi, iya kan? Itu kita harus tahu taklif, apa yang diinginkan oleh Allah.
Nah, tahu taklif itu lewat hujahnya, bukan ulama. Ulama itu kalau dia nggak ngomong kata Rasul, nggak ada nilai dia. Gitu. Kata Imam Ali nggak ada nilai dia. Dia harus membawa firman sabda Rasul dan Ahlul Bait, penyingkap bagi kita. Gitu. Karena dia bukan hujah. Jadi mengenal Allah, mengenal Rasul itu karena kita ingin meningkatkan ma'rifat kita kepada Allah. Kan gitu. Nah, mengenal Allah itu, ya kan, kita perlu wasilah. Dan wasilah yang paling penting dan tidak pernah bisa kita tinggal, hujah Allah. Imam Ali pernah bilang, orang itu ingin dekat sama Tuhan, bawa amalnya. Gitu. Ahlul Bait nggak diperdulikan. Wah, mereka rajin tahajud, amal beramal soleh apapun, dan apalagi amal-amal sosial. Wah, menjadi orang yang dipuji. Itu bagus apa salah? Bagus. Ya kan? Bagus. Orang yang tidak mengandalkan amalnya, dia tertipu. Jadi dia ngapain nggak penting. Tapi dia dengan itu lalai terhadap nilainya Ahlul Bait, kedekatan dengan Ahlul Bait, dan harus ada hubungan antara bagusnya ibadah dengan nilai dekat sama Ahlul Bait, dia nggak paham itu, dia bisa gagal dekatin Tuhan dengan amalnya. Kecuali dia orang-orang yang dikecualikan. Seperti mungkin bodohnya badui, bodoh murni, nggak bisa paham sudah. Ya kan, Imam Ali, sahadui Imam Ali malah nanya. Ya kan, aduh liar, sahabat kok banyak banget. Ya kan, loh itu yang harus pertama dipahami. Ente kenapa lewat belakang, sahabat-sahabat yang nggak jelas malah dihafalkan. Nurdin, yang ngecek-ecek gitu. Nah, walhasil, ya kan, Imam Ali pernah bilang, di saat kondisi seperti itu, ingin memastikan Abu Dzar itu memang syiahnya. Ya Abu Dzar, maukah kamu ke surga bersamaku? Ya udah tentu dengan ibadahnya. Kenapa? Ikut Imam Ali, ente ibadahnya makin repot. Iya, jadi bukannya, enak nih, nggak perlu sholat, cukup bareng sama Imam Ali masuk surga. Enggak, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak ngeluarin duitnya. Lebih banyak nanggung orangnya. Iya. Baik. Ya, ada pertanyaan lagi? Itu yang kalau misalnya pembahasan yang tasalsul ya, itu saya masih bingung gimana penjelasan buat gampang yang membatilkannya atau menjelaskan tasalsulnya? Punya dulu baru membatilkannya gitu. Ya, yang justru sederhana. konsepnya gampang ya. Iya. Ini biar Kan keberantaian gitu. dalam yang tadi contoh Ustaz itu yang zaman yang dicontohin Ustaz ya. Gimana ya? Karena bingung nih. Antum aja dulu deh. Oh, enggak justru ini pengen supaya ini. Jadi hubungan sebab akibat yang tidak berakhir kan namanya berantai. Iya. Karena masih bingung nih pertanyaan antum nih. Iya, tasalsul tapi dicontohin yang tadi Ustaz itu yang zamannya Mazati Ustaz. Zamani sama Zati di sini ya? Iya. Ya kalau zamani kan berarti dia ada, ya kan, oleh sebab, ya kan, kayak gitu, oleh sebab. Nah, nanti sampai kalau yang di tasalsul itu ujungnya gimana? Saya masih ambigu gitu, Ustaz. Kan tasalsul itu dia berantai. Apakah dia balik juga kayak satu rantai chain gitu, ataukah memang dia ada? Ya pokoknya, awalnya, gitu. ya kan A diadakan oleh B, B sendiri diadakan oleh C, C diadakan oleh D, ya kan? Nah, tidak berhenti, pokoknya terus, nggak ada ujungnya. Iya, nggak ada ujungnya. Nah, tapi tidak balik ke sini ya. Nanti sampai ujung ternyata capek yang ngitungnya adalah balik aja. Yang ujung itu misalnya D, dia bergantung sama itu namanya daun. Iya kan? Ya, ini perlu dibahas lebih lanjut. Gimana kok muncul orang itu punya pikiran tasalsul? Ya kan? Mengukuhkan keyakinannya dengan tasalsul. Ya. Nah, tasalsul ini dibatilkan itu dengan burhanul wasat. Iya, dengan tengah-tengah. Ya, ini tasalsul nih ya, berantai.
Berarti tasalsul itu menolak apa? Menolak dua ujung. Ujung pertamanya diakui, tapi ujung kesannya diakui nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada dua ujung, ada tengah-tengah nggak? Mana yang tengah-tengah? Yang nerima tasalsul bilang ini tengah-tengah. Nah, berarti ada dua ujung. Nanti basa-basi tok bilang nggak ada ujung. Iya. Jadi, nah wasat itu tengah-tengah, burhanul wasat. Tapi banyak membatalkan tasalsul itu termasuk diantaranya dengan kontradiksi mustahil. Ini terjadi kontradiksi di sini, ya kan? Jadi membatalkan tasalsul, membatalkan daur itu banyak argumentasinya. Cuman ya enggak hafal semua. Harus merujuk, harus bacain bukunya. Gimana Pak Edi? Udah ya? Jadi di Zoom masih ada? Oke, tidak ada ya. Mungkin kalimat penutup, Ustaz. Ya, kalimat penutup. Jadi sebenarnya ini ya yang perlu penjelasan kan. Jadi Burhan Hudus itu dia terdiri dari dua premis. Dua mukodimah atau premis ya. Satu bunyinya gini, alam. Nah, ini pengetahuan empiris nih alamnya, ya. Hadis, alam adalah hadis. Nah, ini pengetahuan filsafat. Kalau ada pernyataan subjeknya empiris tapi predikatnya apa? Predikatnya filsafat. Nah, ini termasuk pernyataannya filsafat. Kayak gitu. Karena predikatnya filsafat. Cuman ada bau-bau empirisnya karena ini mukadimah pertamanya ya, premis pertamanya kalimat yang subjeknya empiris, tapi ininya filsafat. Jadi ini argumentasi apa? Argumentasi rasional atau filsafat. Gitu. Filsafat yang dimaksud bukan ilmu filsafat, tapi menggunakan konsep filsafat. Jadi filsafat ada sifat sebutan untuk konsep, yaitu yang tadi perlu perbandingan. Kalau ada konsep, akal memahaminya setelah perbandingan, itu filsafat. Seperti apa? Ada kan dibanding-bandingin. Kecil dibanding-bandingin, ya kan? Ini disebut kecil karena dibandingin dengan sesuatu yang lain. Lebih kecil, lebih sedikit. Itu semua filsafat. Nah, ada filsafat, itu ilmu pengetahuan filsafat namanya. Nah, ini ketika dikatakan hadis ini pernyataan filsafat, itu bukan pernyataan ilmunya filsafat. Ini teologi, ini dalil teologi. Di buku-buku lain ini disebutkan argumentasi teologi. Gitu loh. Bukan argumentasi filsafat. Biasanya kalau argumentasi filsafat diterjemahkannya dengan ontologi. Gitu. Di buku-buku terjemahan burhan hadis itu disebut argumentasi teologi, ilmu kalam, akidah, usuluddin, ya. Jadi ini pernyataan rasional. Buku 5 keduanya rasional banget, nggak pakai istilah empiris. Apa? Hadis butuh. Ya, ini subjeknya udah jelas, ya, sama. Butuh muhdis. Muhdis itu yang menciptakan hadis, penggerak. Muhdis, penggerak, muharrik. Nah, ini udah jelas ya, nggak perlu saya jelasin. Nah, ini simple. Jadi susunan logisnya itu sederhana, dan ini susunan yang paling termudah. Kalau dalam logika dalam bahasa Arab ini susunnya disebut syakel awal. Nah, kesimpulannya, nah subjeknya ini ya ditarik jadi subjek alam. Jadi kesimpulan, subjeknya kesimpulan, alam butuh apa? Ya, itu kesimpulannya. Dari dua premis ini kita menarik dua kesimpulan. Menarik kesimpulan. Alam butuh muhdis. Alamnya subjeknya kesimpulan ini, subjeknya mukodimah pertama. Betul? Predikatnya kesimpulan, predikatnya mukodimah kedua. Artinya posisi subjek dan predikat kesimpulan sama dengan posisinya di argumen. Ini argumen ini namanya. Yang terbentuk dari dua ini.
Ya kan? Ini subjek, ini subjek. Ya kan? Ini predikat, di argumen, ini juga predikat. Nah, ini susunan paling mudah. Paling mudah, artinya paling cepat menghasilkan keyakinan. Nah, dia kesimpulannya apa? Argumentasi rasional kan? Maka bisa menjadi dasar untuk membangun untuk membangun pengetahuan atau keyakinan rasional. Gitu. Kenapa harus keyakinan rasional? Itu tadi, kalau pengetahuannya apa namanya tadi? Oh, bukan konseptual, kayak taklid dong, bener gak? Nggak boleh kan? Keyakinan kepada Tuhan boleh nggak taklid? Nggak boleh, harus mandiri dan objektif. Nah, makanya harus rasional. Gitu ceritanya. Jadi susunan argumentasi sederhana. Nah, nanti Bapak jelasin deh. Ya kan, alam. Alam udah jelas ya kan? Gitu. Nah, tinggal predikatnya. Hadis itu apa? Lalu hadis itu maknanya ini. Hadis itu ada 2. Nah, yang dinisbahkan ke alam itu hadis zamani. Berarti alamnya bukan semua alam. Ya, sejarahnya juga begitu. Burhanuddin ini dibangun dari orang yang merhatiin alam. Kan gitu. Bukan alam malakut, malaikat nggak ikut diperhatiin. Gitu. Cuman alam materi saja. Dan katanya itu namanya Plato. Nggak tahu bapaknya siapa. Iya, silakan. Oh, maaf nih Pak. Oh, pengetahuan. Mungkin jawabannya, tapi yang saya dapatin cuma satu jawaban. Itu tentang kembali kepada fitri itu, Ustaz. Kenapa muncul beragam pemahaman tentang Tuhan itu sendiri? Karena fitri pada hakikatnya adalah pengetahuan yang tidak disadari. Iya. Dalam konteks tadi Ustaz bilang Nabi Adam misalnya, Ibrahim misalnya alaihissalam di dalam Al-Quran proses pengenalan Tuhan itu jawabannya tadi Ustaz sudah mengatakan. Iya. Kalau saya lebih cenderung bahwa Nabi Ibrahim itu lagi ngajar, iya. membimbing. Itu saya terima itu. Dan ini pertama kali pengetahuan saya tentang teori itu. Terus yang kedua tentang Rasulullah SAW, Ustaz tadi ada sempat mengatakan bahwa pengetahuan tentang keyakinan tentang eksistensi Tuhan itu sendiri khusus kepada Rasulullah itu adalah pengetahuan yang disadari. Fitri yang disadari yang tertinggi, Pak. Ya, fitri. Kita juga alhamdulillah disadari, cuman disadarinya dengan menopang kepada ilmu husuli, ilmu akli, ilmu rasional. Pertanyaan saya kapan itu terjadi? Yang mana, Pak? Itu subjektif, Pak. Saya nggak tahu. Saya juga lupa kapan saya bisa berpikir rasional. Ini berhubungan dengan, saya mohon maaf. Iya. Saya bagaimana saya bisa menjawab orang lain kalau betul. Iya. Ini cuma salah satu teori. Iya. Kita belum tahu teori yang lain. Tapi ini yang mendekati kepada yang bisa kita terima akal dan bisa berhubungan dengan yang lain itu maksudnya. Jadi kalau memang itu disadari, berarti sebelumnya saya tidak sanggup mengatakan bahwa keyakinan tentang Tuhan Rasulullah itu tidak disadari. Kenapa? Karena kita punya keyakinan juga ada konsep dalam Syiah. Ya, disadari, Pak. Ya, tentang kemaksuman itu. Tentang teori kemaksuman itu. Jadi saya agak bingung sedikit. Pengetahuan yang disadari, tapi berupa pengetahuan rasional atau pengetahuan apalah kan itu. Ya, maksudnya kesadaran itu kan berproses. Dari fitri yang tidak sadar. Yang fitri aja yang tidak disadari. Karena dia potensi, tidak disadari. Oh, oke. Ya, tapi nah dari situ kan seiring dengan itu akal sudah ini, nah manusia punya kemampuan untuk membangun pengetahuannya, pengenalan kepada sesuatunya secara disadari, yaitu berupa konsep pertama. Gitu, berupa konsep. Nah, setelah itu ya kan baru dia meningkatkan lagi pengetahuan itu didukung dengan amalnya sehingga pengetahuan disadarinya itu menjadi pengetahuan syuhudi dan itu bukan konsep lagi. Nah, di saat itu ya kan kalau syuhudinya itu tentang Tuhan, ya udah yang dalam riwayat kakinya melangkah dengan kaki Tuhan gitu, kemana saja menghadap wajah Tuhan kan gitu. Nah, itu kalau bukan nabi, Pak, nggak bisa hidup. Meninggal pasti. Nggak bisa aktivitas. Banyak ceritanya dalam riwayat. Kenapa? Karena itu harus berbanding lurus dengan kapasitas menanggung tanggung jawab.
Kalau bukan karena tanggung jawab, semua para wali sudah hilang. Sudah ke atas. Iya, orang udah lupa diri. Kayak gitu. Ada pemuda Yahudi ngedenger nih, nabinya lagi munajat kepada Allah, nyebutin nabi-nabi terakhir. Wih, ini nabiku aja hebat. Kok dia lagi cerita nabi yang lain di akhir zaman lebih hebat? Ternyata orang hebat-hebat ya. Nabinya turun gunung, dia minta. Ini wali. Ya Allah, kasih setetes ilmunya nabi terakhirmu. Dikasih, lan yanfa wala yadur. Tidak bermanfaat, tidak bahaya. Diam dia. Diam. Hampir 40 tahun. Nggak ada orang di situ. Enggak. Ilmu yang dia pinta itu dikasih sama Tuhan. Ilmu itu kan diterima. Itu tidak bisa dia manfaatkan dan juga tidak bahaya buat dia. Dan dia tidak bisa pakai berbuat jahat untuk orang lain. La yanfa wala yadur. Akhirnya malaikat ngasih tahu. Tapi itu umatmu tuh masih ada yang di situ. Kenapa? Itu didengar sama dia ucapanmu. Nah, itu dia minta ilmunya setetes badan. Kenapa? Dia nggak punya tanggung jawab dari Allah untuk siap memikul itu. Risalah, imamah. Itu udah kebayang kan secara global. Nubuah itu seperti apa? Imamah itu seperti apa? Terus orang kok menggebu-gebu pengen jadi imam. Mereka nggak akan bisa jadi imam kecuali penghalang orang menjalankan fungsi imamahnya. Gitu. Jadi sebagaimana kenapa ada syirik? Inti dilarang, jangan menuhankan selain Allah. Gitu. Nggak akan terjadi menuhankan selain Allah, benar nggak Pak? Nggak ada Tuhan, mustahil nggak ada selain Allah. Yang ada itu sikap yang paling menghalangi orang untuk bertuhan secara total. Namanya menuhankan selain Allah. Kayak gitu. Jadi seperti kayak sifat salbiyah. Gitu. Allah tidak beranak karena nggak ada ungkapan positifnya. Gitu. Allah tidak melihat, Allah tidak melihat. Iya, Allah tidak apa kan gitu, tidak bisa dilihat. Nggak ada kalimat positifnya. Jadi pakai menggunakan kata tidak. Nah, jadi sebenarnya kalimat yang disebut sifat salbiyah, sifat negatif itu kalimat akal, buatan akal. Secara realitas nggak ada itu sifat salbiyah. Semua subutiyah. Iya. Iya. Jadi iya, itu kan cara Tuhan untuk berdialog dengan manusia. Nah, itu artinya kegiatan berpikir. Nah, kegiatan berpikir itu kan untuk sampai atau memahami realitas. Kan gitu. Nah, nanti kalau sampai ke realitas, tidak ada itu realitas sifat salbiyah, yang ada subutiyah. Ya, jadi kembalinya sifat salbiyah itu adalah kepada sifat subutiyah. Jadi sifat salbiyah itu dijelaskan hanya untuk pendekatan, baik rasional maupun tekstual. Jadi ayat pun Allah menggunakan pendekatan konseptual. Gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya, ikhwan akhwat sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kali ini, meskipun tidak mencapai semua materinya ini, mestinya sampai tauhid. Jadi kalau 16 kali pertemuan itu sampai ma'at. Sudah Ana susun, cuman Ana belum ngasih. Itu 16 pertemuan itu sampai ma'at. Itu. Oh iya. Jadi ma'at memang yang paling banyak bab tauhid lah. Nanti nubuah imamah itu dikit, 2 pertemuan paling. Ada yang 3. Ma'at. Jadi kan judulnya juga wawasan dasar. Ya. Jadi istilahnya kita tidak mendiskusikan, bahasanya diskusi ya, jangan belajar sama saya. Karena Bapak-bapak, jadi kita diskusi ingin mengupdate kembali, ya kan, meremajakan kembali pengetahuan dasar keislaman kita, supaya kita tetap berpotensi kuat untuk meningkatkan, gitu. Ya, terima kasih. Kita sama-sama baca doa Farad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun liwalikal hajjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yusuf dan teman-teman yang ada di Zoom, terima kasih atas waktunya telah bertahan sampai jam 12 lewat waktu Jakarta. Insya Allah kita akan melanjutkan fikih puasa pada jam 1 tepat setelah sholat dan istirahat. Terima kasih banyak atas perhatian antum semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau besar, Ya Allah, Pak. Mudah-mudahan banyak yang bisa dipahami ya. Anda jadi ini Ada yang tidak dapat. banyak. Soalnya Anda bingung banget yang tadi itu. Banyak bisa orang ateis